Kesempatan pagi ini saya akan sharing, mencoba berbagi dengan saudara satu pengajaran firman Tuhan yang pagi ini saya berikan judul, kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Ada satu penyakit di akhir zaman yang seringkali menjangkiti gitu ya, ada dalam hidup orang percaya. Satu penyakit di akhir zaman yang seringkali itu ada dalam kehidupan kita orang Kristen. Penyakit merasa kuat, merasa mampu jalani hidup, merasa sanggup menyelesaikan semua persoalan. Justru pagi ini saya mau berbagi sama saudara bahwa kita itu butuh pertolongan Tuhan. Kita lemah. Di dunia ini gak ada orang yang kuat, tanpa Tuhan kita gak bisa kuat gitu. Makanya saya ingin tunjukkan sama saudara bahwa sesungguhnya siapapun kita ini butuh yang namanya pertolongan Tuhan. Hati-hati dengan penyakit yang merasa ini, saya merasa bisa kok, saya merasa sanggup, saya merasa bisa kerjakan ini. Bahkan tidak sedikit orang Kristen gini, saya merasa kuat iman saya. Ini penyakit loh, penyakit merasa namanya. Saya merasa dewasa rohani saya. Padahal di mata Tuhan, dewasa apanya gitu. Di mata Tuhan kita lemah. Kita butuh pertolongannya. Mari kita baca ayatnya. Yohanes 14 ayat 16 saudara ya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ingin sama-sama kita membaca ayat firman Allah ini. Yohanes 14 ayat 16. 1, 2, dan 3. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Tolong ditahan dulu ini ayat. Perhatikan kalimat yang pertama dari ayat firman Allah ini. Yohanes 14 ayat 16 kalimat pertama berkata begini. Aku akan minta kepada Bapa. Pertanyaannya adalah apa yang Yesus minta kepada Bapaknya? Apa yang dia minta? Apakah selama ini, saya bertanya sama saudara ya, apakah selama ini saudara pernah merenungkan? Apakah selama ini kita pernah memikirkan bahwa apa yang diminta, kalau kita minta sesuatu berarti itu kita butuhkan. Apa yang diminta Yesus, Tuhan tahu ini sangat kita butuhkan, sangat kita perlukan dalam hidup kita. Sebab Yesus minta kepada Bapa bukan untuk kepentingan pribadinya. Apa yang Yesus minta kepada Bapa itu untuk kepentingan kita. Yesus minta kepada Bapa itu buat kita yang dia minta. Setiap yang diminta itu berarti kebutuhan. Lihat kalimat ini kembali saya baca. Aku akan minta kepada Bapa. Apa yang Yesus minta untuk setiap kita. Dan Ia dikatakan akan memberikan kepadamu. Apa yang Yesus minta kepada Bapaknya buat setiap kita untuk kepentingan kita. Ini jawabannya. Seorang penolong yang lain. Yang Yesus minta kepada Bapa untuk kepentingan kita, buat kita adalah seorang penolong yang lain. Yang Tuhan minta buat kita adalah penolong. Bahwa di mata Tuhan, setiap kita itu butuh yang namanya pertolongan. Di mata Tuhan, setiap kita itu membutuhkan yang namanya pertolongan. Dan pertolongan itu dikatakan ayat ini, saya ulang sekali lagi, seorang penolong yang lain dikatakan supaya, kata Yesus, Ia menyertai kamu penolong ini selama-lamanya. Makanya saya tulis di bawahnya bahwa di mata Yesus, kita semua manusia tanpa kecuali membutuhkan pertolongan Tuhan. Durasinya bukan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun, 20 tahun. Di mata Tuhan setiap kita membutuhkan pertolongannya Tuhan. Pertolongan Roh Kudus itu durasinya adalah selama-lamanya. Selama kita hidup di dunia ini, Tuhan tahu kita lemah. Di mata Tuhan kita butuh pertolongannya. Itu selama-lamanya. Makanya Yesus minta kepada Bapa sebelum dia naik ke sorga. Supaya apa? Bapa memberikan penolong kepada kita. Yang bisa nolongin kita. Jadi saya ulang. Ternyata di mata Tuhan kita itu lemah. Kita butuh penolong. Yang bisa nolongin kehidupan kita. Nah pertanyaannya saudara ya.
Kita itu butuh penolong yang seperti apa dalam hidup kita? Apakah Anda selama ini merasa bahwa hidup kita itu lemah? Atau Anda merasa seperti saya katakan, di dunia ini banyak orang terjangkit merasa, saya mampu kok, saya bisa kok, saya sanggup kok. Mari saya tunjukkan satu ayat kepada saudara dalam Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Ini satu ayat yang menurut saya sangat terkenal. Ayat ini secara tegas mengatakan, Yesus katakan kita itu memang butuh penolong gitu. Tegas, jelas, terbuka. Yesus katakan kita tanpa kecuali butuh penolong. Lihat Yohanes 15 ayat 5, saya ingin kembali lagi-lagi kita sekali lagi baca ayat ini secara bersama-sama. Saudara, Yohanes 15 ayatnya yang kelima. 1, 2, dan 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yang saya ingin pagi ini adalah Anda memperhatikan baik-baik pada kalimat yang terakhir. Di mana Yesus berkata begini, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, kata Yesus. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dalam terjemahan BIS dikatakan tanpa aku kalian tidak dapat berbuat apa-apa. Lebih tegas kalimatnya. Bahwa tanpa Yesus dikatakan kamu ini gak bisa bikin apa-apa. Tanpa pertolonganku kamu tidak bisa buat apa-apa. Jadi Yohanes 15 ayat 5 ini mempertegas firman Allah. Bahwa setiap kita tanpa kecuali kita ini butuh yang namanya pertolongan Tuhan. Di mata Tuhan kita lemah. Di mata Tuhan kita gak bisa apa-apa. Nah, pertanyaan saya, ketika Anda Bapak Ibu Saudara membaca kalimat yang terakhir berkata, sebab tanpa aku kalian tidak dapat berbuat apa-apa, sebab di luar aku, kata Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Pertanyaan saya adalah begini, ketika Anda membaca ayat ini, Anda ini meyakinkan saudara atau tidak? Atau justru muncul yang namanya pertanyaan, justru Anda mempertanyakannya. Pertanyaannya begini, saya yakin kalau Anda bikin pertanyaan, kira-kira pertanyaannya begini, sambil nunjuk, kita kayak merasa hebat, sombong, kita berkata gini, apa benar sih tanpa Tuhan kita ini gak bisa apa-apa? Makanya saya katakan, kalimat yang dikatakan Yesus bagian terakhir dalam Yohanes 15 ayat 5, Yesus berkata, tanpa aku kalian tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku, di luar Yesus, kamu udah bisa bikin apa-apa. Kalimat yang dikatakan firman Allah yang langsung dikatakan Yesus ketika kita baca, ketika kita dengar pagi ini, apakah perkataan Yesus ini meyakinkan kita atau tidak? Atau justru Anda mempertanyakannya? Sambil menunjukkan diri kita berkata, apa benar sih tanpa Tuhan kita ini gak bisa apa-apa? Apa benar sih tanpa Tuhan kita ini serius gak bisa lakukan apa-apa? Ada mungkin berkata gini, saya masih bisa makan kok. Saya masih bisa bernafas kok tanpa Tuhan. Saya jauh dari Tuhan, saya tinggalkan Tuhan. Saya masih bisa minum kok. Saya masih bisa kerja kok. Saya gak bersama Tuhan, gak tinggal dalam Tuhan, jauh dari Tuhan. Saya masih bisa dapat untung kok kerja. Saya bisa makan banyak kok. Saya masih bisa pelihara anak-anak saya kok. Mungkin ada di antara saudara, permisi bicara, maafkan saya, Anda mempertanyakan ini. Saya masih bisa makan kok. Saya kerja masih ada rezekinya kok. Saudara, sebelum saya tunjukkan sama saudara, saya buktikan sama saudara bahwa benar loh saudara, serius loh. Ada seorang tokoh Alkitab yang terkenal dengan man of wisdom. Seorang pribadi dalam sosok hikmat yang sempurna. Itu terbukti di luar Tuhan, tanpa Tuhan. Saat dia tinggalkan Tuhan, semuanya hancur. Semuanya berantakan. Semuanya yang orang Jawa katakan ambiar, pecah jadi dua. Salomo
Sebelum saya tunjukkan tokoh yang man of wisdom, seorang yang sempurna dalam hikmat Tuhan, tapi kemudian dia jatuh hancur lebur, ambiar semua yang dibangun, kesuksesannya, negara yang dibangun, keluarganya dibangun yang tadinya wah sempurna rasanya, makmur kerajaannya, itu hancur terbelah semuanya jadi dua, berantakan semua. Nanti saya tunjukkan akhir kehidupan Salomo tidak enak. Bukan happy ending tapi sad ending. Hancur. Sebelum saya bawa saudara pada bukti ini, saya tunjukkan saudara nanti. Saya ingin saya bawa saudara pada poin titik ini dulu sama saudara. Lihat ini. Mengapa banyak orang percaya malas berdoa? Sengaja saya bawa saudara pada hal keseharian dulu. Sebelum saya buktikan hancur loh tanpa Tuhan. Salomo itu hancur. Saya ingin bawa saudara pada bagian ini dulu. Mengapa banyak orang percaya, mengapa ada banyak orang Kristen malas berdoa? Ini sesuatu yang aneh menurut saya. Sesuatu yang bagi saya gini, paradoks. Kenapa ya orang Kristen, orang percaya yang ikut Tuhan kok malas berdoa? Menurut saya ini apa ya, kontradiksi begitu kira-kira. Kenapa saya katakan kontradiksi, tragis begitu? Karena saya yakin hampir mayoritas kita orang Kristen, hampir mayoritas kita orang yang percaya pada Tuhan, kita itu ngerti tentang pentingnya doa. Iya kan? Saya percaya di antara saudara semua yang sedang beribadah doa pagi, kita yang sedang mendengar firman Allah pagi ini, semua kita tahu pentingnya doa. Semuanya kita paham tentang kuasa doa. Dari kecil sekolah minggu, dari mulai kita anak-anak kita sudah diajar, sampai kita ikut ibadah remaja, sampai kita ikut ibadah pemuda di gereja kita masing-masing, hamba Tuhan atau pelayan Tuhan sudah mengajari kita tentang pentingnya doa, tentang doa orang benar besar kuasanya. Kita semua ngerti dan paham dan tahu bahwa doa itu nafas kehidupan orang percaya. Kalau orang tidak nafas itu mati. Seperti itulah orang kalau gak hidup dalam doa, dia lama-lama lemes, lama-lama mati. Kita ngerti doa seperti nafas kehidupan. Tapi aneh kan, ini saya katakan tragis. Ini saya bilang paradoks. Loh, kita ini ngerti pentingnya doa, tentang kuasa doa luar biasa. Tapi kita kok malas berdoa ya? Kita ini kok tidak ada gairah berdoa. Kenapa kita ini malas berdoa? Aneh kan? Ngerti pentingnya doa. Kita paham bahwa Tuhan memberkati kita. Tuhan menolong kita. Tuhan menyembuhkan kita. Tuhan melakukan sesuatu yang ajaib dalam hidup kita. Itu lewat jalur yang namanya doa. Loh, kita ngerti loh. Tuhan itu beri sesuatu pada kita ketika kita minta sama Tuhan lewat doa. Ketika kita rendahkan diri lewat doa, yang tertutup jalan kita diberi jalan keluar. Tuhan melakukan semuanya itu pada kita selama ini, pengalaman kita itu lewat doa. Lagi-lagi saya bertanya, tapi kenapa di antara kita orang percaya malas berdoa? Masalahnya di mana? Tragis kan, aneh kan? Ngerti prinsip doa, kuasa doa hebat, Tuhan melakukan sesuatu lewat doa. Loh, kenapa kita orang percaya malas berdoa? Jawabannya simpel. Mungkin ada di antara kita sudah berdoa, doa, lama berdoa, 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kita berdoa. Begitu kita lama berdoa, dengan yakin kita berdoa, tapi tidak ada faedahnya. Kita berdoa begitu lama sampai 2 tahun lebih, tapi tidak merubah apapun keadaan kita menjadi lebih baik. Doa kita nggak dijawab. Saya percaya ketika kita awalnya semangat melakukan doa, tapi ketika lihat nggak ada perubahan, nggak ada kebaikan terjadi, nggak ada hasilnya, nggak ada keuntungannya, nggak ada faedahnya. Lama-lama yang dari awal titiknya semangat, kemudian kita jadi malas berdoa, tinggalkan doa. Karena kita merasa gini, nggak ada faedahnya buat saya Pak Pendeta. Nggak ada perubahan apapun ketika saya berdoa. Makanya banyak terjadi orang Kristen mulai malas berdoa. Mari saya tunjukkan satu ayat sama saudara. Saya tidak sempat catat ini ayat, tapi saya ingat ayatnya Yakobus 4 ayat 3. Saya minta bantuan multimedia. Yakobus 4 ayat 3 itu dikatakan begini. Perhatikan baik-baik. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena apa?
karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Perhatikan kalimat ini menarik. Atau kamu berdoa juga. Kayak kita berdoa. Awalnya semangat. Tiba-tiba kemudian malas. Kenapa? Karena tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Lama-lama malas berdoa. Karena doa kita tidak membawa kebaikan. Doa yang kita minta sama Tuhan. Tidak ada untungnya. Tidak ada balasan dari Tuhan. Lalu akibatnya kita apa? Dah berdoa lagi, malas berdoa. Ingat ada kalimat ayat ini. Karena kamu salah berdoa. Jangan-jangan ini yang terjadi sama kita. Kita salah berdoa. Doa kita salah. Cara kita minta salah. Dalam ayat ini ditunjukkan karena kita minta dalam doa untuk memuaskan hawa nafsu kita. Untuk diberkati, kata Abraham, kita harus siap motivasi hati kita untuk jadi berkat. Tapi saya nggak bicara ini. Itu contoh doa yang salah. Berkati saya Tuhan. Tapi tujuan kita bukan untuk jadi berkat buat pelayanan. Untuk memberkati orang. Motivasi kita biar diong-diongan. Orang Tionghoa katakan hura-hura, senang-senang. Untuk hanya diri kita sendiri. Doa seperti ini, doa tidak ada jawaban. Doa untuk hawa nafsu daging kita. Tetapi saya pernah mengajarkan sama saudara, bahkan sering saya katakan sama saudara, bahwa bicara tentang hal doa, yang kita butuhkan bukan banyaknya doa, yang kita pentingkan adalah benarnya doa. Anda masih ingat itu yang saya ajarkan? Yang kita butuhkan bukan banyaknya doa. Yang kita butuhkan bukan rajinnya doa, tapi yang kita butuhkan adalah benarnya doa. Jangan-jangan saudara ya, selama ini tadi awalnya kita semangat berdoa, antusias berdoa. Lalu kemudian kita lihat doa kita sepertinya nggak ada jawaban. Nggak ada faedahnya apa-apa. Lama-lama kita kendor, lama-lama kita mulai malas berdoa. Kenapa? Tuhan nggak jawab doa kita. Nah saya mau tunjukkan satu ayat lagi sama saudara. Roma 8 ayat 26. Saya minta multimedia bantu saya. Roma 8 26. Saya mau tunjukkan lewat ini. Makanya urusan doa saja kita bisa salah. Kita tempo-tempo kita berdoa itu bingung. Aduh doa bagaimana? Saya baca saja deh ayat ini. Saya baca saja Roma 8 26. Perhatikan baik-baik saudara ya. Lihat ayat ini. Demikian juga Roh, itulah Roh Kudus. Allos Parakletos, penolong kita. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Jadi semua kita lemah ya. Jangan merasa kuat. Hati-hati dengan penyakit merasa. Ya, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu kata Alkitab bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri penolong kita berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kadang-kala hidup kita sebagai manusia, ketika kita ditekan oleh masalah yang berat, ketika kita didesak oleh kesulitan yang berat dalam hidup kita, sampai kita rasanya stres, rasanya kita depresi, betapa beratnya kesulitan masalah penderitaan yang kita hadapi. Masalahnya bukan satu mungkin. Persoalan problem yang kita hadapi mungkin bukan satu, dua, tiga, bahkan nombor 4 malah jadi satu. Kadang kita mulai bingung. Kalau masalah kita berat, kita mau doa sama Tuhan, aduh mau doanya bagaimana ya? Mau minta sama Tuhan, mulainya dari mana? Apa yang saya minta kadang kita bingung. Karena Yakobus 4 ayat 3 tadi dikatakan, kamu tidak menerima apa-apa, kamu sudah berdoa. Kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Ayat ini loh katakan, sampai kita itu gak ngerti, sampai salah berdoa. Mintanya apa salah? Nah di saat itulah Roma pasal 8 26 katakan kepada kita bahwa Roh Kudus, Roh penolong itu membantu kita dalam kelemahan kita. Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita berdoa kepada Allah Bapa. Meminta kepada Bapa apa yang kita butuhkan. Jadi ternyata Roh Kudus yang diam dalam kita itu lebih tahu yang kita butuhkan daripada kita sendiri. Kadang kita minta berdoa sama Tuhan kita gak ngerti. Di sini saya cuma tunjukkan sama saudara-saudara,
kita itu urusan doa saja, meminta sama Tuhan, kita itu butuh penolong. Makanya pada waktu kita berdoa, percaya gini, dalam diri kita 1 Korintus 3:16, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu. Ini adalah satu kebenaran firman yang tersingkapkan buat setiap kita, bahwa dalam hidup setiap kita tinggal roh penolong. Saya berharap ini basic yang harus kita mengerti. Ini dasar pengajaran kebenaran kita mesti paham, bahwa dalam diri kita Tuhan kasih penolong. Yesus memberikan penolong kepada kita, namanya Roh Kudus. Nah, fungsi penolong ini menolong kita sampai urusan doa kita ditolong. Belum lagi urusan yang lain. Saya suka bilang sama saudara bahwa seringkali saudara ya, kita itu salah ngambil keputusan. Saya suka bilang gini, kalau kita main catur, kita salah langkah ngambil keputusan, ya paling-paling konsekuensinya kalah. Paling-paling kita cuma malu, diejek loh, lu kalah, kamu kalah ya. Paling cuma malu. Tapi kalau sampai kita dalam hidup kita sebagai orang percaya, kita salah mengambil keputusan dalam hidup kita, bisa berabe kata orang Jakarta. Saya pernah bertemu dengan beberapa orang, bukan beberapa, banyak orang saya pernah ketemu. Yang mereka minta didoakan. Yang intinya saya temukan begini, mereka mengalami problem yang berat, mereka mengalami berantakan, hancur hidupnya, bisnisnya. Kenapa? Salah dalam mengambil keputusan yang dia ambil. Kalau kita dalam hidup ini salah mengambil langkah keputusan, itu konsekuensinya sangat berat. Ada orang, saya pernah doakan seseorang salah mengambil pasangan hidup. Main ambil saja pasangan hidup. Akibatnya apa saudara? Berantakan loh rumah tangganya hari ini. Tidak ada bahagia, tidak ada sukacita, yang ada cuman air mata dan kesedihan. Apalagi kalau ada salah ambil teman dalam bisnis join. Anda salah langkah dalam memulai usaha. Itu konsekuensinya apa? Bangkrut. Banyak pendeta mendoakan orang bangkrut dan ujungnya cuma satu, salah ambil langkah. Makanya saudara, dalam hidup ini kita butuh penolong. Sampai ngambil keputusan urusan bisnis saja kita butuh penolong. Ketika kita mau join dengan rekan kerja kita butuh penolong. Supaya jangan salah langkah ambil teman join dalam pekerjaan. Sebab begitu salah langkah, begitu jalan ke depan, bisa hancur terjun bebas kehidupan kita. Saya cuma mau berkata, urusan doa kita butuh penolong. Urusan bisnis, urusan mengambil pasangan hidup, kita butuh penolong. Supaya kita gak salah langkah. Bahwa betapa pentingnya penolong, makanya hati-hati dengan penyakit di akhir zaman. Dalam hidup orang Kristen, merasa hebat, saya bisa kerja kok. Apa betul sih tanpa Tuhan saya gak bisa bikin apa-apa? Saya masih bisa kerja gitu loh. Saya masih bisa dagang, saya masih bisa untung. Sekarang mungkin masih baik-baik saja. Tapi ingat, Alkitab katakan, tanpa Tuhan, Yesus yang berkata, tanpa aku kalian tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Yesus, tanpa Roh Kudus sebagai penolong, kita omong kosong, nol besar hasilnya. Sekarang saya mau tunjukkan kisah tentang Salomo. Kita belajar dari Salomo, seorang yang terkenal dengan sebutan man of wisdom. Seorang pribadi, sosok yang sempurna dalam hikmatnya. Mungkin saya baca beberapa ayat di sini. Bagaimana ceritanya dia dapat hikmat? Coba lihat ayat ini. Di Gibeon itu, 1 Raja pasal 35-9. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Tuhan itu selalu ingin menolong kita. Tuhan itu pribadi yang senang gitu ya, memberikan yang terbaik buat kita. Apa yang kamu minta hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia. Saya loncat ayat yang ke-7 supaya lebih cepat. Ayat 7. Maka sekarang ya Tuhan, ya, Salomo minta ini. Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku.
Sekalipun aku masih sangat muda, diperkirakan 12, 14 atau 17 tahun umurnya Salomo, dan belum berpengalaman untuk memimpin sebuah kerajaan. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Lihat ayat 9. Maka kata Salomo permintaannya ini, berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Perhatikan, awalnya Salomo itu minta hikmat dari Tuhan. Tuhan kasih. Bahkan Tuhan ngomong gini, kamu tidak minta harta, kamu tidak minta kekayaan, tapi aku kasih kekayaan. Sebelum kamu, setelah kamu, tidak ada orang punya kekayaan seperti engkau. Sebelum kamu, setelah kamu, tidak ada orang punya hikmat seperti engkau. Karena Salomo minta hati yang bijaksana untuk menimbang perkara yang baik dan jahat. Itu bicara hikmat, wisdom yang diminta, Tuhan kasih. Akibatnya apa? Dengan hikmat yang Tuhan berikan, sampai ratu dari negeri selatan, dari Sheba datang, pengen lihat itu hikmatnya. Dan terbukti, karena hikmatnya itulah negara Israel, bangsa Israel yang dipimpinnya jadi sangat maju, sangat makmur. Emasnya seperti batu, peraknya seperti batu. Artinya hasil per kapita setiap keluarga, setiap rakyat di Israel, itu per kapitanya makmur, tinggi per kapitanya. Tidak ada yang miskin. Jadi pernah terjadi dalam sejarah dunia ini, ada satu negara yang dipimpin seorang pemimpin yang hebat namanya Salomo. Pernah terjadi satu negara, satu warga negara itu tidak ada namanya miskin kekurangan. Semuanya makmur, semuanya diberkati, tidak ada yang kekurangan, kurang makan tidak ada. Itu pernah terjadi pada seorang yang dikasih hikmat sama Tuhan. Kita berdoa untuk kepemimpinan bangsa Indonesia selanjutnya. Yang Tuhan sediakan, yang Tuhan pilih, siapapun yang Tuhan pilih itu terbaik. Ya, jadi jangan kita ngomong gitu ya, oh yang ini, yang ini. Kadang kita mendukung bisa rame. Tapi kita percaya yang namanya seorang pemimpin negara, doakan supaya dikasih hikmat kebijaksanaan sama Tuhan. Sebab negeri kita Indonesia kalau dipimpin oleh seorang pemimpin yang punya hikmat Tuhan, negara ini akan makmur. Itu Alkitab katakan, negara ini akan sejahtera, negeri Indonesia akan maju luar biasa. Tapi ingat, nanti setelahnya Salomo ini makmur negaranya, emasnya banyak, kaya raya, saudara ya, menjadi kuat kerajaannya. Tidak ada bangsa-bangsa tetangga coba teror mau serang. Semuanya takut dengan hikmat Salomo. Semua bangsa kagum, hikmat sang raja Salomo hebat luar biasa. Tidak berani yang ganggu-ganggu, otak-atik gak berani, semua takut. Hikmatnya, strategi perangnya pun hebat. Sehingga zaman itu tidak ada perang, makmur. Disegani, rukun semuanya. Hikmatnya hebat. Tetapi perhatikan, seperti saya katakan tadi, hari-hari ini ada banyak orang salah langkah dalam menjalin hidup. Salomo pun akhirnya salah langkah. Lihat gambar berikutnya dengan cepat. Orang yang paling hebat saya katakan, tetapi dia tinggalkan Tuhan. Dia tidak dapat berbuat apa-apa. Di 1 Raja-Raja pasal 11, nanti Anda baca di rumah saja. Ayat 1-9, ketika dia kaya, ketika dia makmur, merasa kuat, merasa hebat, hati-hati penyakit ini. Merasa yang paling hebat di semua negara, merasa menjadi manusia yang paling sempurna dia, paling luar biasa. Penyakit merasa ini bahaya, menghancurkan. Akhirnya Salomo mulai merasa mundur dari Tuhan. Dia tidak lagi mengandalkan kekuatan Tuhan. Padahal Tuhan udah kasih tahu kita, tanpa aku kamu tidak dapat buat apa-apa. Tanpa Tuhan kita nol besar, kosong besar. Itu betul-betul terjadi sama orang namanya Salomo yang punya hikmat luar biasa. Akhirnya dia tinggalkan Tuhan. Larangan-larangan Tuhan dia langgar. Dia tidak boleh menikah, ambil pasangan hidup di luar bangsa Israel. Bangsa kafir tidak boleh. Dia justru menikah dengan bangsa-bangsa kafir sekitarnya. Sama perempuan Moab, sama Ammon, macam-macam deh. Mesir pun diambil semuanya. Kita tahu Alkitab katakan di ayat yang ke 1-9 ini dikatakan dia mengambil istri 700. Gundiknya 300.
Mana ada orang di dunia ini istrinya 1000? Saya belum pernah dengar. Cuman satu orang ini yang kebablasan. Ambil istri satu, dia merasa kok udah bahagia sama istri yang satu ini ya. Dia enggak koreksi dirinya. Dia salahkan istri yang pertama kayaknya. Enggak bahagia, dia coba cari istri yang kedua. Dia pikir bahagia dapat perempuan yang kedua. Enggak bahagia juga, kebablasan ketiga. Terus sampai 1000. Nanti di kitab Pengkhotbah dia katakan ternyata semuanya sia-sia. Itu sambil nangis sekali Salomo. Di akhir tuanya matinya enggak enak ini orang. Karena dia berkata ternyata semuanya sia-sia. Tanpa Tuhan sia-sia. Sampai Salomo pernah berkata, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, semuanya sia-sia. Bangun pagi-pagi, kerja sampai jauh malam. Kalau tidak ada Tuhan, semuanya sia-sia. Di hari tuanya Salomo akhirnya sadar, tanpa Tuhan, tanpa kekuatannya, nol besar, kosong besar. Tidak ada artinya apa-apa. Salomo sampai tinggalkan Tuhan, sampai bangun mezbah dewa-dewa, bayi-bayi dibakar. Itu kerjaan Salomo. Saya tunjukkan ayat yang terakhir. 1 Raja-Raja pasal 11, 41 sampai 42. Saya baca langsung ayat ini, perhatikan. Selebihnya dari riwayat Salomo dan segala yang dilakukannya dan hikmatnya yang luar biasa tadi. Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab riwayat Salomo? Hikmatnya mencelakakan dia ternyata. Hikmat tanpa membangun hubungan sama Tuhan hancur. Hubungan dengan Tuhan, dekat sama Tuhan, keintiman dengan Tuhan, pergaulan dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, beriman sama Tuhan, itu tidak bisa diwariskan. Bapak tidak bisa wariskan iman sama anak. Hanya bisa kasih teladan, tapi yang bersangkutan mesti membangun hubungan sama Tuhan. Karena hubungan kedekatan andalkan Tuhan tidak bisa diwariskan begitu saja. Tetapi ya kitanya mesti datang mendekat sama Tuhan. Bapaknya Salomo namanya Daud. Sampai mati hidupnya indah. Kenapa? Dia orangnya dekat sama Tuhan. Dia orangnya selalu rindu cari Tuhan. Ini orang hobinya membangun bersekutu keintiman dengan Tuhan. Itu Daud. Makanya akhir kehidupannya happy ending. Matinya Daud finishing well. Indah. Salomo tidak. Lihat ayat 40. Tadi 41 sekarang 40. Lalu Salomo berikhtiar membunuh Yerobeam. Tetapi Yerobeam bangkit dan melarikan diri ke Mesir. Yerobeam ini hambanya berontak sama dia. Kepada Sisak raja Mesir, dan di Mesirlah ia tinggal sampai Salomo mati. Dan saya mau katakan sama saudara, dalam sejarah kehidupan Salomo kalau Anda baca, matinya Salomo itu tidak happy ending. Walaupun kita nggak bisa menghakimi, Anda nggak usah tanya sama saya, lalu pendeta Salomo ini ketika mati masuk surga atau masuk neraka? Ya urusan itu kan yang berkompetensi kan Tuhan gitu. Walaupun ada orang yang berani katakan, oh dia pasti masuk neraka. Ya kalau akhir kehidupannya bertobat kita juga nggak tahu kan saudara ya. Tapi yang jelas secara kasat mata kalau kita lihat nggak happy ending. Kematian Salomo nggak finishing well. Akhir-akhir kehidupannya ketika dia tulis kitab Pengkhotbah dia katakan semua sia-sia. Usaha hikmat semuanya seperti menjaring angin. Kosong, nol besar. Makanya ini pelajaran besar buat kita. Tanpa Tuhan, nol besar, kosong besar. Tanpa Tuhan, tanpa aku kata Tuhan, kamu gak bisa berbuat apa-apa. Ini yang saya katakan kembali kepada judul firman Allah tadi. Bahwa ternyata semua kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Di mata Tuhan semua kita lemah. Di mata Tuhan Anda dan saya membutuhkan pertolongannya. Durasinya sampai selama-lamanya. Hari ini apa bebanmu? Mungkin hari ini ada di antara saudara sudah mengambil keputusan yang salah. Saya udah hancur Pak, bisnis saya salah langkah. Roma 8:28 katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi orang yang mengasihi Dia. Kembali datang sama Tuhan, andalkan kekuatannya. Tuhan masih bisa memulihkan saudara, belum terlambat. Tuhan masih bisa bangkitkan saudara, asal kita sadar, jangan merasa hebat. Hati-hati dengan perasaan merasa. Ini penyakit akhir zaman. Sadar diri,
Aku butuh Tuhan, ampuni aku Tuhan. Aku sekarang andalkan Tuhan. Jangan malas berdoa, jangan capek berdoa. Belum dijawab, jawab Pak Pendeta. Teruslah mencari Tuhan sampai mujizat Tuhan dinyatakan. Tidak ada doa yang sia-sia. Ada tinggal tunggu waktunya. Yang tertutup pasti dibuka. Yang mustahil jadi tidak mustahil. Kita butuh pertolongan Tuhan dan Tuhan sanggup menolong setiap kita. Mari kita sama-sama berdoa.